wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatmawati SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, LPTK Universitas Mula Warman. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Menyusun cerita praktik baik, best practice, menggunakan metode START. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMP Negeri 3 Balikpapan. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Meningkatkan kreativitas guru dan motivasi siswa dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. 2. Meningkatkan keterampilan menulis dan berbicara peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu pembelajaran di tahun 2003 ini adalah transisi pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh yang pernah diberlakukan di Indonesia membuat peserta didik kehilangan panutan. Peserta didik telah terbiasa memegang gawai sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari. Waktu mereka di rumah lebih banyak dihabiskan untuk bermain game daripada belajar atau mengerjakan tugas sekolah. Tantangannya adalah, setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pakar, ada beberapa tantangan yang terjadi. Tantangan dari sisi peserta didik: 1. Peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 2. Motivasi peserta didik dalam belajar kurang. 3. Kurangnya rasa percaya diri peserta didik dalam menyampaikan ide atau pendapat saat pembelajaran. Ada juga tantangan yang ada di sekolah seperti: 1. Faktor guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang disampaikan. 2. Penerapan metode pembelajaran yang belum bervariasi. 3. Model pembelajaran inovatif yang digunakan belum sesuai dengan materi yang disampaikan. Aksi. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai usaha untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain: 1. Meningkatkan motivasi peserta didik. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi peserta didik adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru harus melakukan pendekatan peserta didik yang memiliki motivasi rendah dalam belajar. 2. Pemilihan media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran audiovisual atau video sebagai alat bantu agar peserta didik lebih memahami tentang cara menyusun kerangka teks eksplanasi secara tulis. 3. Pemilihan model pembelajaran. Guru memilih model pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran dan peserta didik. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. 4. Memilih materi dan menyusun RPP. 5. Menyiapkan bahan materi pembelajaran serta lembar aktivitas atau LKPD. 6. Menyiapkan peralatan penunjang seperti infokus dan laptop. 7. Melakukan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, coba diperhatikan, apakah masih ada sampah di bawah meja? Sudah tidak ada? Sudah bersih? Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, Nak. Tolong siapkan. Siapa ketua kelasnya? Iya, Adit, tolong disiapkan, Dit. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Azam, Adit, Hadir, Bu. Ahwa, tuh, atas bawah goyang goyang, atas bawah goyang. Kurang semangat, sekali lagi ya. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, berputar goyang goyang. Oke, sekarang duduk kembali. Jadi anak-anak, hari ini
kita akan masuk ke materi teks eksplanasi seperti pelajaran sebelumnya. Ya, kita sudah belajar mengenai sebuah teks eksplanasi. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu nantinya kalian bisa merancang kerangka teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sebelum kita masuk ke kerangkanya, kalian perhatikan dulu. Di sini ada sebuah video tentang teks eksplanasi. Diperhatikan ya, Nak ya. Tentang teks eksplanasi. Eksplanasi apa di sini tadi? Tentang banjir. Ya, diperhatikan dulu. Iya, jadi itu tadi sebuah video teks eksplanasi tentang apa, Nak? Tentang banjir. Nah, teks eksplanasi di sini adalah sebuah apa? Sebuah apa? Fenomena. Jessica, apa teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian, baik itu kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Iya, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah fenomena. Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial, bisa fenomena budaya, politik, dan ilmu pengetahuan. Nah, struktur teks eksplanasi mungkin pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan. Strukturnya terbagi menjadi berapa bagian, Nak? 3. Terbagi menjadi berapa bagian? 3. Revalin. Yang pertama, Identifikasi fenomena. yang kedua, Proses kejadian. yang ketiga, Ulasan. ulasan. Ada yang tahu apa sih identifikasi fenomena? Angkat tangan yang ingin menjawab. Adit? Ya. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu biasa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Iya. Nah, sekarang kalian kerja kelompok. Tugasnya tadi itu menyusun kerangka dari sebuah teks eksplanasi. Di sini topiknya Ibu tentukan yaitu tentang fenomena alam. Ya, Nak ya? Jadi setiap kelompok judulnya berbeda-beda. Nah, ini Ibu akan bagikan LKPD. Kalian nanti tulis alat bahannya di bawah enggak yang kemarin sudah info? Di bawah enggak? Di bawah. Nih, ditempel di sini lembar kerjanya, kemudian di atas tulis nama kelompoknya, itu ada meja nama kelompoknya. Pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok gunung meletus. Sebelumnya lebih dahulu saya Ilham Amelia Mengkono. Saya Raiful Reka. Saya Laskar Bintang Kesatrian. Saya Ahmad Najwa Soleha. Identifikasi fenomena, penjelasan terjadinya gerhana bulan. Proses kejadian, proses terjadinya gerhana bulan. Akibat terjadinya gerhana bulan. Ulasan, kesimpulan terjadinya gerhana bulan. Ya, sudah? Nah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok gunung meletus. Ya, silakan duduk kembali, Nak. Sekian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok gempa, kami akan mempresentasikan teks eksplanasi tentang teks eksplanasi yang berjudul Pelangi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Toleng. Nama saya Abdullah Zulfur Fahmi. Nama saya Rizwana Fatimah. Nama saya Ufifa. Nama saya Rifani Sanifah Yudian. Identifikasi fenomena yang berisi tentang penjelasan terjadinya pelangi. 2. Proses kejadian berisi proses membentuknya pelangi dan penyebab terjadinya pelangi. 3. Ulasan berisi tentang kesimpulan terjadinya pelangi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jessica, Andin, ayo satu pertanyaan buat kelompok gempa. Jika ada yang mau bertanya silakan. Bagaimana prosesnya gempa gitu? Ya, ya. Ya. Bagaimana proses terjadinya pelangi? Pelangi itu terbuat dari pancaran cahaya yang dibiaskan oleh air. Jadi air membiaskan cahaya menjadi berwarna, yaitu merah, hijau, kuning, hijau, biru, ungu, dan jingga. Bagaimana Andin? Puas dengan jawaban dari kelompok gempa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok gempa. Boleh ditutup, Kak? Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari konser. Nama saya Ella Nadira. Nama saya Florencia Mandasan. Nama saya Kawasan Husnul. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena berisi tentang pengertian banjir. Yang kedua, proses kejadian. Penyebab terjadinya banjir, proses terjadinya banjir, akibat terjadinya banjir. Yang ketiga, ulasan, yaitu berisi tentang kesimpulan terjadinya banjir. Saya Sultan. Saya mau bertanya apa saja akibat-akibat dari banjir, kerugian-kerugiannya bagi masyarakat. Ayo jawab pertanyaan dari Sultan kelompok gempa. Akibat terjadinya banjir, yaitu air yang semakin lama menjadi tinggi dan keluar kemudian mengalirkan dan kemudian terjadi banjir. Karena proses banjir dapat terjadi Ya, bagaimana Sultan? Sudah cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Oke. Ayo, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan. Kalau betul semua berarti skornya 3. Kalau salah satu skornya 2. Dan kalau betul 1 skornya 1. Ya. Oke. Jessica, nomor 1. Teks yang berisi penjelasan berupa proses terjadinya peristiwa alam, sosial, atau budaya disebut B. Eksplanasi. Diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi adalah A. Menentukan topik. Iya, menentukan topik. Nomor 3. Ashifa. Adalah B. Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Bisa identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Nah, berarti hari ini kalian
sudah paham mengenai sebuah teks eksplanasi? Ya, dikumpulkan nak. Gimana yang bisa kesini ibadahnya? Nah, di sini sudah ada yang mengungkapkan bahwasannya senang. Saya senang karena pelajarannya mudah dimengerti. Senang saya karena pelajarannya serta materi yang diberikan sangat mudah dimengerti sehingga saya sangat memahami materi. Tepuk tangan untuk senangnya yang seperti apa gimana ya? Seperti apa? Kemudian di sini juga ada keren. Itu ke depan untuk pelajaran hari ini. Kita beri aplaus untuk kelas 8A. Ya nak ya, jadi untuk hari ini pelajarannya sudah merancang teks eksplanasi. Nanti pertemuan berikutnya kita masih dengan materi teks eksplanasi, tapi dari kerangka yang kalian sudah buat tadi dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Dicukupkan Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Hadir tolong disiapkan. Setelah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Ibu akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari 1. Kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran. 2. Pemilihan media dan metode pembelajaran inovatif dan dipadukan dengan pembelajaran berbasis TIPEK berupa video pembelajaran dapat merangsang peserta didik untuk belajar aktif. 3. Pemilihan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, dapat menumbuhkan peserta didik berpikir kritis terlihat dari respon yang diberikan peserta didik dalam menanggapi pertanyaan guru seputar materi. Kita dari kelas 8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu proses kejadian atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Pada lembar ketiga kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja susunan kerangka teks eksplanasi. Di sini ada teks yang berjudul Tsunami, yang memiliki susunan kerangka berupa identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Pada bab kali ini, kami sudah mengerti apa saja materi yang diberikan. Jadi, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.